Matur nuwun. Alango. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat, ya, nikmat panjang umur dan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita dan kesehatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan penyakit-penyakit hati dan cara mencegahnya. Minggu yang lalu sudah sampai nomor 2. Ya. Ada 13. Kemarin sudah sampai satu riya, ya, sudah saya sampaikan. Kemudian amarah. Ya, riya itu pamer, amarah itu jengkelan. Itu penyakit hati itu. Jengkelan itu penyakit hati. Ya, manusia normal itu harus bisa jengkel. Manusia normal itu harus bisa jengkel. Ya. Tapi kalau jengkelan tidak baik, penyakit itu. Yang baik itu bisa jengkel tapi ditahan. Nah, itu yang baik. Ya, oleh karena itu Al-Qur'annya mengatakan wal kadzibinal ghaidz, tahan marah. Tahan marah. Gitu. Nah, baik, sekarang masuk kepada yang ketiga, ujub. Ya. Amarah sudah, sekarang ujub, membanggakan diri. Ya, membanggakan diri.
biar lebih besar. Ya. Penyakit hati dalam Islam yang ketiga adalah ujub atau membanggakan diri. Ya, ujub ini perbuatan yang dicela di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam Al-Baqarah ayat 264. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, di sini ujubnya apa? Menyebut-nyebut. Nah, itu bil manni, menyebut-nyebut. Saya sudah bersedekah ya, pada ini. Itu setiap bulan saya mesti kirim sedekah sama dia, gitu. Mencerita-ceritakan gitu, membangga-banggakan. Nah, itu termasuk ujub. Ujub itu. Nah, itu yang seperti itu tidak disukai oleh Allah SWT. Ya. Tidak mau jalan. Nah. Kok hilang malah. Kok malah nutup, ini gimana? Sebentar Bapak Ibu, ini ada salah teknis. Kok bisa nutup sendiri? Kembali dari awal. Oke. Nah, jadi menyebut-nyebut amalan yang sudah kita lakukan itu sikap menganggap besar ya, amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, itu termasuk ujub. Nah, ujub ini dapat menyeret sifat sombong. Kalau awalnya ujub, nanti menjadi kesombongan. Sifat ujub ini bisa tertipu dengan diri dan pendapatnya sendiri, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak mau mendengar nasihat atau petuah dari orang lain. Nah, hal yang semacam ini akan bisa membawa kehancuran ya, yang nyata. Oleh karena itu, kita hendaknya memohon kepada Allah agar diberi syafaat, ya, diberi pertolongan yang baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat termahal dalam hidup ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat bimbingan Allah itu sudah Bapak Ibu mendapatkan nikmat yang
yang termahal, tidak ada yang lebih mahal dari itu. Dibimbing oleh Allah sehingga berada di jalan yang benar. Nah, bagaimana obatnya? Salah satu obatnya adalah pengetahuan atau ilmu yang bisa menjadikan kita melawan ketidaktahuan tentang ujub itu. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida." Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau dapat nikmat itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu dibangga-banggakan. Yang perlu adalah disyukuri. Alhamdulillah, saya masih dibimbing Allah, saya masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak perlu disebut-sebutkan, apalagi di depan orang gitu. Nah, bagaimana mengatasinya sifat ujub seperti itu? Ya, yang pertama bersyukur. Ya, jadi orang ujub itu kan tadi membanggakan diri. Artinya itu tidak perlu. Yang diperlukan kalau kita dapat nikmat dari Allah, tidak perlu dibangga-banggakan pada orang lain, tapi yang perlu adalah disyukuri. Disyukuri, yakin bahwa nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepintaran saya, bukan karena keahlian saya, gitu, bukan. Tapi semata-mata berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang yang mendapat nikmat itu kalau tidak bersyukur, walaupun nikmatnya banyak, tidak senang dia, tidak akan senang. Karena orang yang tidak bersyukur itu kebalikannya merasa kurang, selalu merasa kurang. Kalau orang selalu merasa kurang, ya sudah, tidak akan menemukan kenikmatan. Tapi kalau bersyukur, nah, berarti sudah puas dengan atau sudah menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah, inilah yang menjadikan orang nanti bisa senang dan dengan begitu tidak akan membanggakan apa yang dilakukannya atau yang diperolehnya. Kemudian yang kedua, muhasabah diri. Ya, introspeksi diri. Membiasakan diri untuk memuhasabah diri setiap hari, misalnya sebelum tidur. Muhasabah. Minimal 1 hari 1 malam 1 kali. Yang paling enak memang sebelum tidur. Yang paling enak. Gitu. Kalau mau lebih ini lagi atau lebih lebih bagus lagi, tiap habis sholat. Tiap habis sholat itu lebih mudah. Karena muhasabah itu kan mengoreksi diri sendiri. Jadi kalau misalnya dari subuh, terus sholat duhur. Setelah sholat duhur, panjenengan muhasabah. Apa yang sudah saya lakukan dari subuh sampai zuhur, itu kan pendek waktunya, enak gitu, masih ingat semua, masih fresh gitu. Oh, tadi saya melakukan kesalahan, astagfirullahaladzim.
Tapi saya dapat nikmat, alhamdulillah, begitu. Terus kalau misalnya melakukan kesalahan, bagaimana memperbaiki dirinya? Nah, itu namanya muhasabah. Ya. Dalam Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu muhasabah itu. Jadi waktu Umar bin Khattab mendengarkan ayat Al-Quran tentang muhasabah, maka langsung beliau mengucapkan kalimat ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini terkenal sekali nih kalimat ini. Kalimatnya Umar Ibnul Khattab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu idealnya, ya, sebelum tidur atau sesudah sholat, gitu. Idealnya itu. Ya minimal setahun sekali. Minimal muhasabahnya setahun sekali. Waktu kapan? Ramadan. Nah, gitu. Ramadan itu dijadikan untuk muhasabah. Karena kalau Ramadan kan yang biasanya sulit bangun malam untuk sahur gitu kan. Nah, waktu sahur itu digunakan di samping untuk sholat tahajud, untuk istighfar, juga untuk muhasabah. Cuma kalau setahun itu nginget-ngingetnya sudah kemungkinan banyak yang sudah lupa gitu. Ini bulan Oktober tahun yang lalu ngapain gitu. Panjenengan melakukan apa kan sudah banyak yang lupa gitu. Oleh karena itu semakin cepat bermuhasabah semakin bagus. Kemudian yang ketiga, mengatasi ujub adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari sifat ujub dan meminta pertolongan untuk bisa mengatasi sifat ujub. Berdoa. Dan berdoa itu yang paling bagus doanya sendiri. Karena masih ada pemahaman gini Bapak Ibu, berdoa itu kalau ingin dikabulkan ya orang yang minta didoakan orang yang dosanya sedikit gitu kan. Nah, orang yang dosanya sedikit itu biasanya identik dengan ustadz, dengan kiai gitu, dengan habib gitu. Belum tentu gitu. Belum tentu gitu. Maka sebenarnya doa yang paling bagus adalah doanya sendiri. Karena mesti permintaannya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Sesuai kebutuhan. Tidak akan melenceng. Gitu. Sekalipun dosa kita banyak. Karena yang dihitung oleh Allah itu kesungguhan pada saat berdoa. Keikhlasan pada saat berdoa, betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berharap kepada Allah saja, enggak ada harapan yang lain. Gitu. Nah, itu berdoa. Maka orang yang masih rajin berdoa berarti imannya bagus. Karena dia hanya minta kepada Allah. Dan imannya bagus. Yakin kalau yang bisa menolong itu hanya Allah. Gitu. Yakin betul. Maka orang yang senantiasa berdoa itu imannya bagus. Terkadang berdoa saja malas. Berdoa saja terkadang malas. Habis sholat ya tidak berdoa. Ya. Kemana-mana tidak pernah berdoa. Naik motor, naik kendaraan ya enggak berdoa gitu. Jadi jarang. Terkadang orang berdoa itu jarang. Mau makan ya bismillah saja enggak gitu. Nah, padahal itu bagian dari
ibadah kepada Allah, dan itu luar biasa dahsyatnya, termasuk diantara bisa mengatasi ujub. Doa. Dan Islam menganjurkan berdoa itu ya memang doanya sendiri, Pak. Tidak melalui perantara. Kan ada agama yang kalau berdoa kan harus melewat perantara. Ya kan? Harus lewat perantara. Dia tidak bisa berdoa sendiri. Harus lewat tokohnya gitu. Ya. Kalau Islam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa bagi setiap orang yang mau berdoa, akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku jawab. Ya, kalau kalimatnya ujibu, akan aku jawab. Maksudnya akan aku kabulkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, menyadari bahwa segala kebaikan berasal dari Allah. Bukan dari diri kita, bukan dari kepintaran kita, kepandaian kita. Gitu. Apapun dari Allah, sekecil apapun itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, menjaga hubungan dengan sesama. Menjaga hubungan dengan sesama. Ya. Jadi memperkuat silaturahim. Memperkuat silaturahim. Dengan dengan saling bersilaturahim, saling mengikat hubungan dengan baik, itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Ya. Akan menjadi kekuatan tersendiri. Maka Nabi Ibrahim itu mengajarkan doa kepada kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana astagfirullahaladzim Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah kepadaku ilmu kebijakan, ini hikmah. Ya Allah karuniakanlah kepadaku hikmah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Jadi yang namanya teman, yang namanya sahabat itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Sangat mempengaruhi. Kalau teman kita itu ahli sholat jamaah misalnya, jenengan kok beberapa hari enggak sholat jamaah, itu masih ditanyakan, Pak, kok orang katok di masjid? Masih ditanyain gitu. Tapi kalau teman kita itu ahli nonton, ya nanti diajak nonton gitu. Ahlinya apa? Ahlinya belanja, ya nanti diajak belanja gitu. Minimal menemani gitu. Walaupun tidak belanja, minimal menemani gitu. Jadi teman itu suka mencuri tabiat. Ya. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an dan merenungkannya, ya, hikmah yang terkandung dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ini akan bisa nanti menyembuhkan sifat ujub dalam diri kita. Di Al-Quran itu Bapak Ibu dibaca saja itu sudah menyembuhkan. Dibaca saja sudah menyembuhkan.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu adalah obat, ya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dibaca saja itu sudah dahsyat. Apalagi kemudian dipahami maknanya, diamalkan dalam kehidupan. Wah, itu dahsyat sekali, itu luar biasa sekali. Maka pastikan Bapak Ibu setiap hari baca Quran. Pastikan setiap hari baca Quran. Walaupun hanya 1 halaman. Ya, walaupun 1 halaman. Syukur bisa lebih. Nah, syukur bisa lebih. Apalagi bisa hatam. Bisa hatam, itu bagus sekali. Kalau bisa hatam berarti nanti membaca doa hataman. Di belakang Al-Quran itu ada doa hataman Quran. Gitu. Kalau tidak pernah hatam, tidak pernah baca doa itu, Pak. Gitu. Kalau tidak pernah hatam, ya tidak pernah baca doa itu. Padahal doa itu bagus sekali gitu. Isinya itu permohonan-permohonan kepada Allah bagus sekali gitu. Tapi kalau tidak pernah hatam kan tidak pernah baca gitu. Nah, oleh karena itu diusahakan hatam. Terus nanti baca doa itu. Insyaallah. Nah, kalau doa itu dikabulkan Allah, luar biasa sekali itu. Ya. Baik, itu ujub. Kemudian yang keempat, iri hati dan dengki. Nah, ini juga penyakit hati yang luar biasa. Iri hati dan dengki. Penyakit hati dalam Islam yang keempat adalah iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki ini ada gejalanya, ya, gejala-gejala luar yang kadang menunjukkan perasaan dalam hati. Namun gejala-gejala tersebut tidak mudah untuk diketahui karena seseorang akan berusaha semaksimal mungkin menyembunyikannya. Ya, orang iri, orang dengki itu ya mesti disembunyikan gitu. Walaupun kelihatan, tapi misalnya kelihatan ya kita juga tidak boleh menuduh gitu. Sampai dengki karo aku, tidak boleh kan gitu, masa diomongkan gitu. Tetap tidak boleh gitu. Walaupun kelihatan gitu. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa rasa iri muncul akibat kegagalan seorang dalam mencapai suatu tujuan. Ya. Si A sudah sampai tujuannya, kita kok belum gitu. Si A sudah begini, kita kok baru begini ya. Gitu. Oleh sebab itu, emosi ini sangat kompleks. Dan pada dasarnya terdiri atas rasa ingin memiliki. Meski demikian, tidak benar juga mengumpamakan rasa ini sebagai kumpulan dari rasa marah, rasa ingin memiliki, dan rasa rendah diri. Iri dan dengki memiliki karakteristiknya sendiri. Jadi memang yang paling nikmat itu tidak merasa memiliki. Itu yang paling nikmat. Kalau merasa memiliki itu nanti takut kehilangan, ya gitu. Jadi kan kalau merasa memiliki itu takut hilang. Tapi kalau tidak merasa memiliki, tidak takut hilang. Ya. Tukang parkir itu mobilnya berjejer banyak macam-macam. Tukang parkir. Kalau mobilnya banyak yang parkir, senang nama betul. Tukang parkir senang. Tapi tidak merasa memiliki gitu. Tukang parkir tidak merasa memiliki, namanya tukang parkir gitu. Nanti kalau mobilnya diambil satu-satu, ya dia tambah senang. Tanggung jawabnya hilang, dapat duit kan gitu. Nah kita itu kalau bisa Bapak Ibu
hidup ini seperti tukang parkir saja. Seperti tukang parkir saja gitu. Ya. Hanya sekedar dititipi, tidak memiliki. Hanya sekedar dititipi. Yang suatu ketika bisa diambil oleh pemiliknya. Nah, gitu. Di antara gejala-gejala yang nampak adalah marah. Nah, orang iri, orang dengki itu gampang marah. Dengan segala bentuknya, mulai dari memukul, mencela, menghina, membuka rahasia orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ulama Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa emosi ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam, yakni iri yang melahirkan kompetisi sehat. Nah, ini iri yang dibolehkan gitu. Iri yang dibolehkan itu iri ya, tapi kemudian menimbulkan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh ini. Iri tapi kemudian melahirkan kompetisi yang tidak sehat. Tapi kalau melahirkan kompetisi yang sehat namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu boleh. Iri yang seperti itu boleh. Iri yang menimbulkan kompetisi sehat untuk meniru hal-hal positif yang dimiliki orang lain tanpa didasari oleh niat jahat dalam rangka fastabiqul khairat. Iri dalam jenis ini ada merupakan sesuatu yang diharuskan bagi setiap muslim berdasarkan firman Allah. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Al-Maidah 48. Sementara iri yang kedua didasarkan pada rasa benci terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. Iri jenis ini menurut Asy-Syarqawi cenderung memunculkan sikap antipati dan bahkan melahirkan sikap permusuhan terhadap orang lain. Kemunculannya lebih disebabkan oleh rasa sombong, bangga, riya, dan rasa takut kehilangan kedudukan. Nah, sekali lagi kehilangan. Ya, tadi karena merasa memiliki. Maka yang paling aman jangan merasa memiliki, tapi pahamilah bahwa semuanya hanya sekedar titipan yang satu ketika akan diambil kembali oleh yang menitipkan. Itu paling enak, itu sudah paling enak itu. Tapi tidak mudah, tidak mudah gitu. Oleh karena itu ya berdoa tadi, berdoa kepada Allah, usaha untuk tidak iri dengki. Dan yakinlah apa yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Itu yang harus yakin itu. Yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Mungkin lebih rendah dari orang lain, mungkin lebih sedikit dari orang lain, tapi itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau diberi banyak mungkin tidak bagus, gitu. Menjadikan kita tidak bagus, gitu. Menjadikan sombong, seperti itu. Menjadikan angkuh, bisa jadi seperti itu. Tapi dengan menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah dan pasti yang terbaik untuk kita, itu akan menjadikan kita fastabiqul khairat tadi.
Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kembali lagi yang nomor satu, bersyukur. Jadi bersyukur ini memang hampir menjadi segala obat dari penyakit hati. Bersyukur, fokus pada apa yang Anda miliki dan hargai apa yang Anda punya. Ya, menerimalah apa yang diberikan Allah. Gitu. Fokus pada diri sendiri. Jadi alihkan perhatian dari orang lain dan fokus pada pengembangan diri kita. Jadi orang lain berkembang, kita juga harus berkembang. Kemudian yang ketiga, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini yang terkadang sulit itu ya. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau dirinya dengan orang lain masih mending. Kadang membandingkan istrinya dengan istri orang lain, itu bahaya itu. Atau membandingkan suaminya dengan suami orang lain, itu bahaya itu. Kalau membandingkan dirinya dengan orang lain masih mending. Tapi seringnya begitu, membandingkan saudaranya dengan orang lain, membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Itu bahaya itu, seperti itu. Maka tahan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian berusaha dekat dengan orang yang membuat Anda iri. Kenapa begitu? Karena nanti tahu rahasianya. Ini orang ini bisa hebat, itu rahasianya apa gitu. Rahasianya apa gitu. Seperti B.J. Habibie ya. B.J. Habibie waktu sholat di Jerman, itu dia selalu ranking 3. Pertama itu, ranking 3. Ranking 1-nya itu orang Jerman. 2 orang Jerman. Nah, terus satu ketika didekati, kenapa kok kamu bisa hebat seperti itu? Ternyata rahasianya Pak, dia bukan orang Islam, tapi kalau malam dia bangun, sepertiga malam terakhir dia bangun, dia baca Quran Pak. Dia baca Quran. Ya bukan Arabnya, tapi baca isi Quran itu. Itu setiap malam dia begitu. Mandi, kemudian baca Al-Quran. Kemudian berdoa. Menurut keyakinannya masing-masing. Nah, Pak Habibie orang Islam. Loh, ini kok keliru gitu kan. Dalam hati gitu. Ini bukan orang Islam, masal baca Quran. Masa saya yang Islam malah tidak pernah baca Quran gitu. Dan baca Qurannya itu di sepertiga malam terakhir gitu. Akhirnya tiru. Setelah tiru, itu semester berikutnya Pak Habibie ranking 1 sampai lulus. Gitu, sampai lulus. Coba Bapak Ibu baca biografinya Pak Habibie. Nah, itu di situ diceritakan oleh beliau. Bagaimana di antara beliau kok bisa ranking 1 terus itu. Tapi sebelumnya sebenarnya pernah kalah dengan orang Jerman. Gitu. Nah, jadi kalau Pak Habibie tidak nanya sama yang di Ireni tadi, kan tidak tahu Pak rahasianya kan. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya tahu, oh begini. Akhirnya ditiru karena itu bagus, ditiru dan ternyata bisa melampaui. Nah gitu. Kemudian, nah ini juga sulit ini. Yang kelima ini, berikan pujian kepada orang lain. Supaya kita tidak iri, ya. Orang lain kok lebih bagus, nah kita supaya mengurangi dengkinya, iri kita itu, kita puji orang itu. Gampang apa sulit Pak? Memuji orang yang kita
benci itu, yang kita dengki itu. Sulit Pak itu, tidak mudah itu. Jangan iri dengan orang itu, disuruh muji gitu. Kan berat itu. Tapi itu justru jalan keluar gitu. Justru jalan keluar supaya kita tidak iri. Tidak iri dengan orang itu. Ya, pujilah orang lain atas kebaikan-kebaikannya. Nah, ini terakhir, halaman terakhir. Jauhi hal-hal yang memicu pikiran negatif. Hindari hal-hal yang mendorong Anda untuk berkomentar negatif. Nah, temukan kelebihan dalam diri Anda. Fokus pada bakat dan kelebihan yang ada dalam diri Anda. Seperti tadi Pak Habibie tadi. Berada di lingkungan yang mendukung. Ya, berada di lingkungan yang mendukung dapat membantu Anda mengatasi iri hati dan dengki. Ucapkan apa yang Anda rasakan. Ya, ucapkan apa yang Anda rasakan. Jangan dipendam. Ya, jangan dipendam. Mungkin bisa curhat gitu, bisa curhat dengan teman kita. Kemudian yang terakhir, temukan aktivitas yang membangun. Temukan aktivitas yang membangun. Cari kegiatan-kegiatan yang membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang akan bisa mengatasi iri hati dan dengki. Karena waktunya sudah habis, maka saya cukupkan sampai di sini, dan malam ini 2 lagi Pak. Jadi kemarin 2, malam ini 2, sudah 4. Padahal jumlahnya tadi 13. Berarti masih 9 lagi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dengan mempelajari penyakit hati ini bisa menghindari, ya, bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati itu, sehingga betul-betul kita semakin mempunyai hati yang bersih, hati yang bersih, atau dalam Al-Quran disebutnya apa? Golbun salim, golbun salim, hati yang selamat. Nah, gitu. Apa bisa? Ya Quran mengatakan golbun salim, ya insya Allah bisa. Bisa. Kalau Quran nggak mengatakan, ya mungkin kita tidak bisa. Tapi Quran mengatakan golbun salim, itu Quran pasti bisa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh